Tapi bagaimana nih kalau ternyata anak kita adalah pelaku bullying? Kali ini Ibu Pika mau membahas tentang bullying. Kita sebagai orang tua selalu berharap anak kita baik-baik saja, anak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang like angel ya, seperti angel atau malaikat gitu ya. Biasanya kita takut nih anak kita menjadi korban perundungan atau menjadi korban bullying. Tapi bagaimana nih kalau ternyata anak kita adalah pelaku bullying? Sedih sih ya, pasti. Marah, iya. Menyalahkan diri sendiri sebagai orang tua? Juga iya. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ saja. Karena anak akan terus berproses dan dia akan tumbuh menjadi dewasa. Lalu apa sih peran orang tua di sini? Ini dia, Ibu Pika membaca dari beberapa artikel yang Ibu Pika temukan. Yang pertama dari artikel The ASEAN Parent. 4 hal yang harus atau bisa dilakukan orang tua saat orang tua tahu bahwa anaknya adalah pelaku perundungan atau pelaku bullying. Yang pertama, bicaralah dengan hati-hati kepada anak. Bukan menyalahkan, tapi cari tahu motivasi dia. Cari tahu apa sih yang menyebabkan dia melakukan bullying. Karena bisa jadi ini adalah balas dendam, ya, kekuasaan atau power, ya, temennya punya power atau dia juga punya power, ya. Dan bisa jadi dia adalah korban dulunya, ya, bisa jadi loh. Jadi karena dibullying itu si pelaku bisa jadi korban suatu saat nanti, atau si korban juga bisa menjadi pelaku suatu saat nanti. Seperti lingkaran setan ya, tidak akan terputus jika tidak ada kata maaf. Yang kedua, ibaratkan jika si anak ini menjadi korban, bantu dia untuk memahami cara menyadari kesalahannya dengan menganggap suatu hari nanti dia juga bisa digantikan atau dibully balik dan jadi korban, ya. Dan perumpamaan atau pengibaratan bahwa orang yang lebih kuat, orang yang lebih besar itu bukan menindas atau memakan atau merundung, tapi melindungi, mengasihi, ya. Yang ketiga, bermain peran. Bermain peran adalah stimulasi yang tepat agar anak Anda bisa belajar menghadapi berbagai situasi di depannya. Ini lebih ke bermain peran itu seandainya, seakan-akan, ya. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu hadapi gitu ya. Kalau kamu mempunyai teman seperti ini gitu. Karena tidak semuanya bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pengen punya teman yang seperti ini, pengen punya teman yang kayak gini gitu ya, nggak bisa. Lalu yang keempat, tidak ada yang namanya mentolerir intimidasi. Katakan bahwa dalam keluarga Anda, intimidasi bukanlah sikap yang bisa dibenarkan. Tekankan nilai bagus dan dipahami oleh keluarga, satu keluarga. Intimidasi itu contohnya seperti apa sih? Ya, ayo kadang-kadang kita sebagai orang tua juga pernah melakukannya. Aku sendiri pun pasti pernah melakukannya. Intimidasi misalnya nih, kamu kalau enggak cepet-cepet ibu tinggal loh, ya. Gitu. Pernah enggak kayak gitu intimidasi? Atau kalau enggak, beneran nih, siapa nih? Kamu ya? Kamu ya yang jatuhin? Kamu yang numpahin? Selain dari The ASEAN Parent, aku juga menemukan dari kompas.com. Ini banyak sekali artikel sekarang ya, karena mungkin lagi ada kasus ya. Jadi banyak banget artikel yang bahas tentang bullying. Nah, yang pertama tadi ya, di ASEAN Parent juga bertanya dengan hati-hati pada anak. Ini juga mencari tahu penyebabnya. Nah, kita harus dan kita sebagai orang tua harus introspeksi diri juga. Jadi sebelum tanya ke anak, kita juga harus menenangkan diri kita dulu. Jadi jangan marah-marah, jangan langsung tanya, kamu kenapa sih, ngapain kamu kayak gitu ya. Tapi kita harus introspeksi. Kita sudah ngajarin enggak? Kita sudah menjadi orang tua yang seperti apa untuk anak kita? Gitu, oke? Yang kedua, berkomunikasi pada anak. Berkomunikasi ini tidak dilakukan gitu ya, misalnya kayak ada waktu luang baru ngobrol sama anak, enggak. Tapi kalau bisa ya selalu diajak komunikasi anaknya, diajak ngobrol. Tadi ngapain aja di sekolah, temanmu si A tuh seperti apa sih, temanmu si B tuh seperti apa sih, observasi ya. Di sekolahan juga harus membentuk team building antara guru dan orang tua murid, harus komunikasi. Yang jelas harus
selalu bercerita, ada apa sih tadi di sekolahan. Guru harus selalu berkomunikasi dengan orang tua. Yang keempat, menurut kompas.com, kita harus memperbaiki kesalahan dan membangun empati pada anak. Ya, kembali lagi, memperbaiki kesalahan yaitu tadi dengan mau memaafkan atau mau mengakui kesalahannya kalau dia adalah pelaku. Ya, lalu dia juga harus kita harus membangun empati, mengajarkan kasih kepada anak. Itu tadi Bunda, kalau aku sih artikel-artikelnya banyak banget ya. Bunda bisa cari tahu juga di internet, tapi kalau menurut aku yang bisa kita lakukan itu adalah 4 hal tadi yang sesuai di ASEAN Parent dan kompas.com hampir sama ya. Oke Bunda, semoga informasi dari Ibu Pika bisa bermanfaat dan sampai jumpa.